Joshua Zirkzee dianggap tak pantas main di Manchester United. Mantan pemain Chelsea Yannick Burnley mengkritik performa dari Joshua Zirkzee. Menurutnya, Zirkzee tidak pantas bermain di klub seperti Manchester United. Performa dari Zirkzee mendapatkan sorotan dari Burnley. Menurutnya, Zirkzee tidak pantas untuk bisa menjadi pemain dari Setan Merah. Beberapa pemain yang direkrut benar-benar buruk, ujar dari sang pemain. Manchester United gelar rapat darurat untuk tentukan nasib dari Erik ten Hag. Spekulasi masa depan dari Erik ten Hag akan menemui kejelasan. Manajemen dari Manchester United akan menggelar rapat darurat untuk menentukan nasib dari sang manajer. Manchester Evening News melaporkan tren negatif MU belakangan ini tak luput dari pengamatan manajemen dari Setan Merah. Mereka dikabarkan akan menggelar rapat terbatas untuk bisa mengevaluasi sang pelatih. Menurut laporan yang sama, manajemen dari Manchester United akan mencoba rasial dan juga objektif dalam menilai performa dari Erik ten Hag. Absen bela timnas Mbappe dikecam supporter Prancis. Didier Deschamps mengatakan bahwa Mbappe belum cukup fit. Hal itu diambil usai diskusi dengan sang pemain yang kemudian memicu kemarahan dari para supporter. Sebab Kylian Mbappe sebelumnya bisa bermain untuk Real Madrid usai sempat cedera pada 2 pekan lalu. Dan hal itu membuat supporter kecewa kepada Kylian Mbappe. Mantan penyerang dari AS Monaco dan juga PSG tersebut dinilai tak menunjukkan sikap teladan sebagai kapten timnas Prancis. Mimpi buruk Madrid belum berakhir. Vinicius kini cedera leher. Dani Carvajal sudah mengalami cedera ACL dan Courtois cedera abduktor, serta David Alaba yang kini juga belum pulih. Dan kini mimpi buruk Real Madrid masih belum selesai. Vini Junior kini dikabarkan mengalami cedera leher. Sebelumnya juga ada nama Brahim Diaz turut alami cedera hamstring sejak pertengahan September kemarin, dan paling cepat dirinya akan bermain pada bulan Desember nanti. Vinicius dikabarkan mengalami cedera usai laga kontra Villarreal. Vini selanjutnya tidak akan ikut serta di ajang kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Brasil. Bernd Leno tolak panggilan dari timnas Jerman. Bernd Leno sebenarnya mendapatkan satu tempat di skuad timnas Jerman untuk 2 partai di UEFA Nations League bulan ini. Akan tetapi Leno menolak panggilan tersebut karena tak mendapatkan kesempatan bermain. Karena Leno menolak, jatah penjaga gawang di skuad timnas Jerman di bulan ini adalah milik dari Alexander Nobel. Saya dihubungi oleh timnas Jerman dan dikabarkan mendapatkan tempat di skuad, tapi saya tidak mendapatkan kesempatan bermain. Oleh sebab itu saya menolak panggilan tersebut dan memilih tetap berada di London, ujar dari sang kiper Jerman tersebut. Jesus masih punya rekor sempurna di timnas Indonesia. Timnas Indonesia bersiap jalani ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwalnya skuad Garuda akan jalani laga tandang kontra Bahrain di tanggal 10 Oktober nanti dan juga Cina di tanggal 15 Oktober. Jesus dipanggil dalam skuad timnas Indonesia untuk jalani 2 laga tersebut, dan bek tengah yang bermain di Venesia itu sejauh ini punya rekor sempurna bersama tim Garuda. Diketahui Jesus sudah bermain sebanyak 5 laga dan semua di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dari ronde kedua sampai ronde ketiga dengan selalu bermain penuh. Hasilnya Jesus mampu membawa timnas Indonesia meraih 3 kali menang dan 2 kali seri. Banyak pilar cedera, Carsley siap sulap Cole Palmer jadi bek kiri timnas Inggris. Pelatih interim timnas Inggris Carsley baru-baru ini telah mengatakan akan mencoba Cole Palmer di posisi yang baru. Carsley sudah mengumumkan daftar 25 pemain dari timnas Inggris dengan tidak ada bek kiri berpengalaman yang disertakan untuk pertandingan melawan Yunani dan juga Finlandia. Ketika ditanya apakah bek kanan Trent Alexander-Arnold dapat tampil di sisi kiri, Carsley merekomendasikan penyerang Sagat dan juga Cole Palmer untuk bermain di sektor tersebut. Juventus segera putus kontrak dari Paul Pogba. Paul Pogba kemungkinan tidak bisa melanjutkan karir profesionalnya bersama Juventus. Menurut laporan dari media Italia, Bianconeri saat ini tengah menjalani negosiasi untuk memutus kontrak dari sang pemain. Pogba pun dilaporkan tidak akan keberatan apabila diputus kontraknya oleh Bianconeri. Gelandang berpaspor Prancis tersebut disebut-sebut ingin merasakan tantangan baru ketika melanjutkan karir profesionalnya pada bulan Maret mendatang.
Top skor Liga Inggris, kesuburan Haaland ungguli 10 tim. Erling Haaland tidak membuat gol di penampilan terakhirnya, tetapi ia tetap masuk dalam daftar teratas dari top skor. Saat ini Haaland menjadi top skor dengan koleksi 10 gol, dan dengan jumlah 10 gol itu, ia pun memiliki produktivitas di atas 10 tim lain sampai hingga pekan yang ke-7 ini, di mana ada Southampton yang baru mencetakkan 4 gol, MU dan juga Crystal Palace yang baru mencetakkan 5 gol, Ipswich Town baru 6 gol, Nottingham dan juga Everton yang baru mengoleksi 7 gol, dan ada Newcastle serta Bournemouth dengan koleksi 8 gol, dan terakhir ada Leicester dan juga Wolverhampton yang baru mengemaskan 9 gol. Man City menangi pertarungan legal pertama melawan Premier League. Manchester City memenangkan peraturan legal pertama mereka ketika berhadapan dengan Premier League. Kasus yang dimenangkan adalah terkait kasus aturan transaksi pihak terkait. Pengadilan menemukan aturan transaksi pihak terkait asli dan aturan APT yang saat ini telah diamandemen melanggar hukum persaingan di Inggris dan melanggar persyaratan keadilan prosedural. Dan kini justru pihak Premier League yang dinyatakan telah menyalahgunakan posisi dominannya. Barcelona umumkan cedera dari Ferran Torres. Raksasa La Liga Barcelona mengumumkan bahwa Ferran Torres mengalami cedera hamstring dan belum bisa dipastikan kapan ia bermain kembali. Namun Barcelona tidak mengumumkan seberapa parah cederanya. Mereka juga tidak bisa mengkonfirmasi perkiraan waktu kapan sang pemain bisa comeback kembali. Alejandro Garnacho dikonfirmasi alami cedera. Ada kabar buruk datang dari Manchester United. Winger mereka yakni Alejandro Garnacho dikonfirmasi mengalami cedera baru-baru ini. Kabar Garnacho cedera dikonfirmasi langsung oleh sang winger melalui akun media sosialnya yang menyebut bahwa ia tidak bisa bergabung dengan timnas Argentina di Jeddah kali ini. Dan Manchester Evening News menyebut bahwa Garnacho memang mengalami masalah dalam lututnya, namun cedera itu dipastikan tidaklah terlalu parah. Kehilangan Alisson jelas pukulan telak bagi Liverpool. Manajer Liverpool Arne Slot mengatakan kehilangan kiper sekelas Alisson Becker jelas merupakan pukulan telak. Namun ia bersyukur masih ada komen ke leher. Arne Slot mengaku bahwa Alisson termasuk kiper terbaik di dunia. Jadi ia mengatakan cederanya dari sang kiper jelas merupakan pukulan telak bagi Liverpool. Alisson jelas merupakan kiper nomor 1 kami, kiper terbaik di dunia. Jadi cedera merupakan pukulan telak bagi kami, ujar dari sang pelatih. Gara-gara Mourinho bersaing dengan Man City sekarang jadi seberat itu. Persaingan di Liga Inggris dalam beberapa tahun bisa dibilang sangat ketat, di mana diketahui Manchester City terlalu kuat. Jadi tim yang ingin menggulingkan Manchester City harus tampil sempurna sejak pekan pertama. Persaingan ketat di Liga Inggris di musim ini dimulai puluhan tahun yang lalu. Mantan pemain Manchester United yakni Gary Neville menilai bahwa perubahan ini dibawa oleh Jose Mourinho. Saat pertama kali melatih Chelsea puluhan tahun yang lalu, Mourinho membuat timnya jadi sangatlah kuat sehingga mereka sudah unggul sangat jauh di klasemen ketika memasuki akhir tahun. Dan sekarang situasinya pun hampir sama, di mana Manchester City terlalu kuat. Jadi tim pesaing seperti Arsenal dan juga Liverpool harus terus menempel ketat sejak pekan pertama. Baru setahun bersama, Chelsea bakal talak cerai Romeo Lavia. Toto Mercato Web mengklaim bahwa karir dari Romeo Lavia di Chelsea nampaknya akan berakhir cepat. Pasalnya, sang gelandang dikabarkan akan segera didepak oleh The Blues. Menurut laporan tersebut, manajemen dan juga tim pelatih Chelsea dilaporkan mulai kehabisan kesabaran dengan Lavia. Ini disebabkan sang gelandang kerap mengalami cedera. Selain itu, performanya juga terus angin-anginan. Alhasil, ketimbang mempertahankan sang pemain yang terus menjadi beban, Chelsea kini berencana untuk bisa melepasnya di tahun 2025 nanti. Bayer Leverkusen siap-siap ditinggalkan oleh Jonathan Tah. Bayer Leverkusen siap ditinggalkan Jonathan Tah kapan saja, di mana saat ini ia sudah dilirik oleh Barcelona dan juga Real Madrid. Menurut laporan terbaru dari Ramon Alvarez, Madrid terus memantau situasi dari Tah di Bay Arena, dan pemain asal Jerman tersebut juga diburu oleh sang rival abadinya yakni Barcelona. Kontrak dari Jonathan Tah sendiri bersama Leverkusen memang akan selesai di tahun 2025, dan sampai sekarang belum ada pembicaraan mengenai kesepakatan yang baru.
Arsenal incar 2 striker luar biasa untuk tingkatkan peluang juara Liga Inggris musim ini. Arsenal dilaporkan semakin mendekati 2 penyerang berbakat untuk bisa memperkuat skuad mereka dalam upaya untuk bisa bersaing merebut gelar Premier League di musim ini. Menurut laporan terbaru dari Goalset, Arsenal telah melakukan pendekatan kepada 2 penyerang potensial, yakni Dusan Vlahovic dan juga Jonathan Tah dari Lille. Kontak dengan agen dari kedua pemain tersebut menunjukkan keseriusan klub asal London Utara dalam memperkuat lini depan mereka saat Mikel Arteta ingin bisa meningkatkan opsi lini serang dalam timnya. Gantikan Nico Williams, Barcelona bakal angkut winger dari Bayern Munchen. Barcelona sudah mengantongi calon winger baru mereka. Mereka ingin mengamankan jasa Leroy Sané dari Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Barcelona mengejar Sané atas rekomendasi dari sang pelatih Hansi Flick. Flick pernah bekerja sama dengan Sané saat ia masih menjabat sebagai manajer dari Bayern Munchen. Alasan lain mengapa Hansi Flick merekomendasikan Sané menjadi rekrutan dari Barcelona karena mereka bisa mendapatkannya secara gratisan. Ini disebabkan kontrak Sané di Allianz Arena akan berakhir pada tahun 2025 nanti. Bukan Van Nistelrooy, Thomas Tuchel jadi kandidat terkuat pengganti dari Erik ten Hag. Sebuah informasi baru beredar terkait berusaha manajer baru dari Manchester United. Sosok Thomas Tuchel dilaporkan jadi kandidat terkuat untuk menggantikan Erik ten Hag selaku nakoda dari setan merah yang baru. Manchester Evening News melaporkan Thomas Tuchel saat ini menjadi sosok yang paling dipertimbangkan untuk bisa menjadi manajer baru Manchester United. Alasan lain mengapa MU berminat mendatangkan Tuchel karena mereka sudah menjalin komunikasi dengan sang pelatih sebelumnya. Menurut laporan yang sama, Tuchel sendiri antusias untuk bisa menerima tawaran sebagai manajer baru Manchester United.